Yaman, negara Arab di Asia, sampai saat ini masih dilanda perang dengan lebih dari 1.000 orang meninggal. Negara yang kini hancur itu dikenal sebagai negeri para habaib, orang-orang keturunan Nabi Muhammad SAW. Sebutan negara habaib sejatinya melekat pada Hadramaut, sebuah wilayah di Arab Selatan. Wilayah ini membentang mulai dari Yaman Timur, sebagian di Oman Barat, hingga ke Arab Saudi Selatan. Meskipun demikian, Hadramaut diabadikan sebagai salah satu provinsi di Yaman. Nama Hadramaut berasal dari zaman kuno yang dikenal dalam Alkitab dengan nama Hajar Mawet. Orang Hadramaut disebut Hadrami dengan luas wilayah Hadramaut sekitar 193.032 km persegi. Yaman memiliki warisan yang kuat dalam hal penyebaran ilmu agama dan warisan intelektual Islam. Banyak habaib terkenal berasal dari Yaman, yang merupakan sarjana agama yang dihormati dan dianggap memiliki pengetahuan yang mendalam tentang Islam. Mereka dikenal sebagai guru agama, pembimbing spiritual, dan penjaga tradisi keagamaan. Berdasarkan otoritas yang mencatat nasab para habaib di Indonesia, Al-Baritah, ada sekitar 20 juta orang di seluruh dunia yang dapat menyandang gelar habaib dari 114 marga. Hanya keturunan laki-laki saja yang berhak menyandang gelar habaib atau syed atau syahid. Sedangkan untuk perempuan biasanya menyandang gelar syarifah atau sayyidah. Sejarah Yaman yang kaya dan wilayahnya yang strategis juga telah membuatnya menjadi tempat yang menarik bagi para sarjana dan penyebar Islam. Kota-kota seperti Sana dan Zabid Yaman telah menjadi pusat pembelajaran dan penyebaran agama Islam sejak berabad-abad lalu. Selain itu, Yaman memiliki tradisi sufi yang kuat. Sufisme adalah cabang mistisme dalam agama Islam yang menekankan pengalaman pribadi dan hubungan spiritual dengan Tuhan. Banyak habaib yang terkenal berasal dari aliran sufi di Yaman dan telah memberikan kontribusi besar karena sejarahnya yang kaya dalam penyebaran ilmu agama. Setidak-tidaknya sejak abad ke-8, jalur yang dilalui menghubungkan antara Arab, Persia, India, Nusantara, dan Cina. Ada beberapa faktor yang menjelaskan mengapa banyak keturunan Yaman di Indonesia. Sejak berabad-abad lalu, ada hubungan perdagangan maritim antara wilayah Yaman dan Indonesia. Nelayan dan pedagang dari Yaman melakukan perjalanan ke wilayah Nusantara untuk berdagang dengan penduduk setempat. Beberapa di antara mereka memutuskan untuk menetap di Indonesia dan membentuk komunitas Yaman. Pada masa kolonial Belanda, banyak tenaga kerja migran dari Yaman yang dibawa ke Hindia Belanda yang sekarang bernama Indonesia untuk bekerja di bidang perkebunan, konstruksi, dan perdagangan. Banyak dari mereka memilih untuk menetap dan kemudian membentuk keluarga setelah kontrak kerja mereka habis. Seiring berjalan waktu, komunitas Yaman di Indonesia kemudian terlibat dalam aktivitas perdagangan dan bisnis, seperti perdagangan rempah-rempah, tekstil, dan barang dagangan lain. Kehadiran mereka dalam dunia bisnis telah membantu memperkuat hubungan antara Indonesia dan Yaman. Banyak dari keturunan Yaman di Indonesia terbentuk melalui pernikahan antara penduduk asli dan orang-orang Yaman. Pernikahan lintas budaya ini telah menyebabkan adopsi dan pelestarian tradisi, budaya, dan agama yang dibawa Yaman di Indonesia. Tapi kemudian Yaman dilanda Perang Saudara yang bermula pada tahun 2014 setelah kelompok pemberontak Houthi
yang merupakan kelompok Syiah Jaidiyah, melancarkan serangkaian serangan untuk merebut kendali pemerintahan dari Presiden Yaman saat itu, Abdul Rabbuh Mansur Hadi. Pada tahun 2015, ketegangan di antara kelompok Houthi dan pemerintah yang diakui secara internasional semakin meningkat dan perang pun meluas. Ada beberapa faktor yang menyebabkan perang saudara di Yaman, yaitu perselisihan etnis dan agama. Perbedaan agama dan etnis antara kelompok Syiah Houthi dan mayoritas Sunni di Yaman telah menciptakan ketegangan yang berkelanjutan. Houthi ingin meningkatkan pengaruh Syiah di negara yang mayoritas Sunni. Kekuasaan politik dan ekonomi memperparah jurang tersebut. Persaingan untuk menguasai kekuasaan politik dan sumber daya ekonomi Yaman, termasuk minyak dan jalur perdagangan strategis, juga menjadi pemicu konflik. Konflik di Yaman juga terkait dengan rivalitas regional antara negara Iran dan Arab Saudi. Iran memberikan dukungan militer dan politik kepada kelompok Houthi, sementara Arab Saudi mendukung pemerintahan Yaman yang diakui secara internasional. Persaingan kekuatan regional ini telah memperumit konflik dan meningkatkan eskalasi kekerasan. Yaman juga dilanda ketidakstabilan politik yang berkepanjangan, termasuk setelah Revolusi Arab di tahun 2011 yang menggulingkan Presiden Ali Abdul Saleh. Perubahan politik yang tidak stabil dan kelemahan institusi negara telah menciptakan celah yang memungkinkan konflik bersenjata meluas di negara itu. Akibat dari perang saudara yang telah berdampak parah terhadap rakyat Yaman, ratusan ribu orang telah tewas, jutaan terlantar, dan krisis kemanusiaan yang sangat parah terjadi di negara itu. Upaya perdamaian dan mediasi internasional terus berlanjut, tetapi penyelesaian yang langgeng dan stabil masih merupakan tantangan besar. Dibutuhkan komitmen yang kuat dari semua pihak yang terlibat, termasuk aktor lokal, regional, dan internasional. Diperlukan upaya diplomasi yang intensif, negosiasi yang serius, dan kompromi yang disepakati semua pihak yang terlibat untuk mengakhiri konflik dan memulihkan stabilitas di Yaman.